Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak muallim semuanya? Kesempatan kali ini pertemuan yang pertama dalam pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Kita akan belajar tentang pembaharuan dan modernisasi dunia Islam. Yang pertama kita kenal yaitu bagaimana latar belakang lahirnya gerakan pembaharuan Islam. Poin yang pertama. Dan poin yang kedua ialah tokoh-tokoh pembaharuan dan modernisasi dunia Islam. Latar belakang lahirnya gerakan pembaharuan dunia Islam ialah gerakan pembaharuan Islam adalah suatu upaya untuk menyesuaikan kontekstualisasi ajaran Islam dengan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Dalam bahasa Arab, gerakan pembaharuan disebut dengan tajdid ataupun yang baru. Secara harfiah, tajdid berarti pembaharuan dan pelakunya disebut dengan mujaddid. Tradisi pembaharuan dalam Islam sebenarnya telah berlangsung lama sejak masa-masa awal sejarah Islam. Karena dalam Islam, setiap kali terjadi masalah yang baru, belum ada ketentuan hukum sebelumnya, maka kaum muslimin segera akan mencari jawabannya ataupun berijtihad melalui metode ijma, qiyas dan sebagainya dengan tetap merujuk kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Umat Islam dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, umat Islam pada permulaan setiap abad orang-orang yang akan memperbaiki ataupun memperbaharui agamanya. Namun demikian, istilah tajdid atau pembaharuan dalam Islam baru populer pada awal abad ke-18 Masehi. Tepatnya setelah munculnya pemikiran dan gerakan pembaharuan Islam di Mesir. Sebagai imbas dari persinggungan politik dan intelektual antara Islam dengan dunia barat. Gerakan pembaharuan dalam Islam yang oleh beberapa pakar disebut juga dengan gerakan modernisasi atau gerakan reformasi Islam adalah gerakan yang dilakukan untuk menyesuaikan ajaran Islam dengan tatanan dunia yang baru yang diakibatkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Dengan pembaharuan itu, para pemimpin Islam berharap agar umat Islam terbebas dari ketertinggalan, bahkan dapat mencapai kemajuan yang setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Di antara hal-hal yang mendorong lahirnya gerakan pembaharuan dan modernisasi Islam adalah yang pertama adalah adanya sifat jumud, statement, ataupun yang telah membuat umat Islam berhenti berpikir dan berusaha. Selama umat Islam masih bersifat jumud dan tidak mau berpikir ataupun berijtihad, maka mereka tidak mungkin mengalami kemajuan. Kemajuan masyarakat hanya akan bisa tercapai dengan pengkajian ilmu pengetahuan yang terus-menerus untuk kemudian diaplikasikan dalam teknologi, terapan dan kehidupan sosial yang nyata demi kemajuan masyarakat. Untuk itulah maka perlu diadakan upaya pembaharuan dengan memberantas sikap jumud dan menggerakkan kembali tradisi ijtihadi di kalangan umat Islam. Alasan yang kedua ialah persatuan di kalangan umat Islam mulai terpecah belah. Umat Islam tidak akan mengalami kemajuan apabila tidak ada persatuan dan kesatuan yang diikat oleh tali ukhuwah Islamiyah. Karena itu, maka lahirlah suatu gerakan pembaharuan yang berupaya memberikan inspirasi kepada seluruh umat Islam untuk bersatu dan melawan imperialisme barat.
Dan yang ketiga, alasannya adalah hasil adanya kontak yang terjadi antara dunia Islam dan Barat. Dengan adanya kontak ini, mereka sadar bahwa mereka mengalami kemunduran dibandingkan Barat, terutama pasca terjadinya peperangan antara kerajaan Utsmani dengan kerajaan Eropa. Yang keempat, meski demikian, pembaharuan dalam Islam berbeda dengan rasisme dalam dunia Barat. Jika rasisme Barat muncul dengan cara menyingkirkan peran agama dan kehidupan masyarakat, maka pembaharuan Islam sebaliknya, yakni untuk tujuan memperkuat prinsip dan ajaran Islam itu sendiri, demi kemaslahatan dunia secara lebih luas lagi. Pada saat dunia Islam mengalami kemunduran, bangsa Barat justru mengalami kemajuan dan berhasil melakukan ekspansi wilayah perdagangan baru. Adapun tokoh-tokohnya pembaharuan dan modernisasi dunia Islam diantaranya ialah dari Mesir. Pemikiran dan pembaharuan Islam di Mesir pada periode modern ditokohi oleh cukup banyak pemikir. Antara lain Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Ali Pasha yang bermodel reformisme Barat. Dia mempertautkan ekonomi Mesir dengan Eropa. At-Taqlawi memiliki pandangan bahwa rahasia pertumbuhan Eropa terletak pada pikiran orang-orangnya yang bebas untuk berpikir secara kritis, mengubah kebijakan lama, dan menerapkan ilmu dan teknologi modern untuk menyelesaikan masalah. Contoh tokohnya pembaharu Islam dalam Mesir ialah Muhammad Ali Pasha. Hidup pada tahun 1765, meninggal 1849. Dan di Turki, pemikiran dan pembaharuan Islam Turki pada periode modern dipimpin oleh banyak tokoh pemikir, antara lain Sultan Mahmud yang kedua, tokoh-tokoh Tanzimat, yaitu Mustafa Rashid Pasha, Mustafa Syami, Mahmud Siddiq, Rifat Pasha, tokoh-tokoh pemikir Utsmani muda, dan sebagainya. Salah satu tokohnya, gambarannya ialah yang pertama adalah Sultan Mahmud. Sultan Mahmud lahir pada tahun 1785 Masehi.